Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Chris PP, Mas tolong buatin video tentang perbedaan support resistance sama lower low, lower high untuk entry-nya. Untuk support dan resistance sebenarnya agak hampir sama lower low, lower high kan. Jadi ketika contoh ada di emas, nah kita lihat di emas. Di emas di sini mau time frame berapapun sama aja sebenarnya. Contoh di H1 lah ya, yang biasanya kita lihat. Kita bisa lihat bahwa harga itu nyentuh di harga 45.000 nih. Harga 40-an. Oke. Kemudian harga turun secara drastis. Kenapa kok turun secara drastis di area situ? Karena sebelumnya nggak sama. Ada harga-harga yang orang banyak sekali beli atau banyak sekali jual di situ. Kita juga bisa lihat harga nyentuh kemudian reject secara otomatis, ini nyentuh kemudian reject. Nah, berarti intinya di sini banyak orang yang jual banget di harga-harga tersebut. Perlu diingat harga itu. Ketika harga tersebut ke break, jadi contoh sekarang harga sudah di 4464, di sini mungkin masih akan ada kelanjutan untuk lebih tinggi lagi sebelum turun lagi. Bisa jadi, ya, karena itu kita ngikuti support resistannya. Jadi sebenarnya hampir sama loh. Tapi kita harus lihat high dan low yang signifikan kalau untuk support dan resisten. Jadi nyentuh kemudian reject dalam banget ini, bukan yang kecil-kecil kayak gini, tapi yang ini langsung dalam. Nah, kayak dalam-dalam seperti ini yang perlu kita lihat. Kenapa? Kalau yang oke, biasanya yang ini juga sangat-sangat oke. Kenapa? Karena ketika harga nyentuh kemudian harga itu flying tinggi sekali. Nanti ketika harga itu kembali lagi ke sini, kemungkinan akan ada kelanjutan untuk naik, akan ada reject di situ. Nah, itu untuk menentukan support resisten. Semoga bantu Pak Chris PB. Oke, dari akun Jajal. Mas, satu lot itu sebenarnya $100.000. Yes. Gimana cara ngatur money management biar aman? Oke, jadi untuk satu lot itu sebenarnya equivalent atau sama seperti 100.000 USD. Oke. Loh, saya loh Pak pakai $100. Saya itu modal $100. Oke. Saya bisa entry satu lot. Kan kayak gitu kan biasanya. Kan saya nggak perlu butuh uang 100.000 USD. Ya, padahal saya $100 aja bisa. Kenapa? Ada yang namanya leverage. Jadi leverage di sini ini contoh nih, kalau di broker ngasih 1:1000. Berarti modal kalian yang $100 di sini itu di 1000 kali lipatkan. Oke, 100 dikali 1000 kali lipat berarti sama 100.000. Berarti teman-teman bisa open berapa? Satu lot. Nah, berarti tergantung di leverage-nya di sini. Nah, kalau masalah kayak gimana cara ngatur manajemen resikonya biar aman, itu kalau saya biasanya agak simpel aja. Contoh modal kalian di bawah $500. Itu saya saranin pakai akun Sen dulu. Kemudian teman-teman pakai lot 0,01 sen. Ini dulu. Kalau di atas 500 itu boleh pakai akun standar, lotnya 0,01 aja. Yes. Itu bagus. Ada SL, ada TT. Udah kemungkinan sangat-sangat oke untuk teman-teman jangka panjangnya. Oke, dari Kopral Cowboy. Saya pertama kali ikut copy trade, hasil bagus bulan, tapi bulan berikutnya langsung hancur. Kenapa ya? Copy trade di sini kita mengcopy tradingan orang lain. Nah, ada beberapa platform yang nyediain memang. Tapi copy trade di sini biasanya kayak gitu memang. Kita mengcopy tiba-tiba hancur di akhir. Karena kita nggak cuma ngopi tradingnya, kita juga ngopi emosinya orang tersebut. Kalau mau mengcopy tradingan seseorang, ini juga yang dilakukan oleh liquidity provider. Nah, mereka ngelihat entrian kita yang ada di MetaTrader, mereka ngecek di broker, ada trader yang bagus banget, mereka copy untuk trading di broker yang lain. Ada namanya liquidity provider, itu yang membeli atau menjual tradingan kita. Saya udah bahas sering banget itu. Kalau mau copy trade berarti pastiin kita lihat drawdownnya bagus apa enggak, kita lihat performanya dari beberapa tahun ke belakang bagus apa enggak, dan lain-lain. Enggak asal di copy ngelihat
dari $100 jadi $1.000, $100 dari $10.000. Oh, ini bakalan kalau saya taruh $100 bakalan jadi $10.000 juga, nggak bakalan kayak gitu, malah habis nanti. Oke, jadi rasional aja. Oke, Zikir Jabaruddin, Mas gimana cara kuat mental buat hold posisi panjang? Kadang udah 70 pip malah saya cut. Kenapa ya? Banyak orang emang kayak gitu sih, Pak. Otak itu terbiasa untuk pengen reward yang cepat. Jadi saya dapat nih, terus saya ambil dulu, biasanya kayak gitu. Tapi untuk di trading ini agak lumayan susah karena orang yang bisa nahan profit panjang itu sangat-sangat oke, kayak si RB aja dia bisa tahan sampai panjang. Kenapa? Ada caranya. Jadi caranya biasanya kita pakai namanya trailing stop. Contoh harga itu naik, kemudian harga itu turun, kemudian buy posisi di sini, SL-nya di bawah. Ketika harga naik terus SL di sini mengikuti. Jadi naik terus SL-nya dari sini SL tuh naik. Jadi nggak ada TP-nya. Ketika harga kembali ya wes di sini terkena. Lebih apa ya? Nggak ada TP-nya tapi SL-nya mengikuti harganya terus ikuti. Namanya itu trailing stop. Nah, itu bisa digunain. Bisa manual, bisa pakai MetaTrader yang ada di PC. Jadi ada namanya trailing stop. Kalau enggak di manual aja, jadi geser terus sampai naik. Nah, nanti ini profitnya bisa maksimal. Itu yang biasanya digunain teman-teman juga di sekolah trading. Oke, dari konsep aset siap. Mas Tama, gimana cara ngatasin overload dan tamak? Strateginya beda Mas Tama, tapi bisa banget ngendaliin psikologinya overload sama tamak itu. Cara ngatasinnya pertama hilangin konten-konten yang nggak jelas. Satu, hilangin dulu. Karena ketika kita dimasukin konten-konten seperti itu kita pengen. Nah, itu hilangin dulu. Setelah dihilangi, punya plan yang pasti setiap kali entry. Contoh kalau entry saya rugi mau segini, kalau untung ya wis terserah. Nanti saya trailing. Itu udah punya plan. Itu konsistenkan seperti itu terus menerus. Lama kelamaan bagus kok. Nanti tinggal jam terbangnya dibagusin. Tapi yang pertama tadi itu kelihatannya udah mulai teman-teman harus ngurangin atau malah dibuang gitu. Oke, terakhir dari Irfan Yulias Tono, Mas saya pernah dapat $1.000 sehari tapi akhirnya MC. Saran agar nggak terulang. Oke, $1.000 per hari akhirnya MC. Ini biasanya yang teman-teman juga rasain sih. Jadi contoh nih, kita pakai momentum candle, teman-teman bisa lihat waktu live trading Senin sampai Jumat, waktu New York sessionnya sekarang itu jam 8 malam sama jam 3 sore. Nah, di situ kita pakai momentum candle, di mana win rate-nya agak lumayan gede. Jadi untung ayo sering. Tapi kebanyakan orang ketika satu rugi, amblas sampai semudah-mudahnya sampai habis modalnya. Jadi sampai profitnya sampai modalnya itu habis. Habis semuanya. Padahal profitnya tuh banyak sebelumnya. Kenapa? Nggak bisa nerima kekalahan. Karena kebiasaan untung terus, salah sedikit dia nggak mau. Jadi teman-teman bisa mulai tuh kalau emang nggak cocok, dibiasain jadi trader yang profesional atau trader yang bagus. Oke? See you next video.